Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah semua sudah sarapan? Nah, sarapan itu perlu supaya apa? Supaya dalam pagi ini kita dalam proses pembelajaran diberikan kekonsentrasian. Sebelum ibu mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjut pengabsenan. Ibu sudah kirim pada grup WA Google Form untuk mengisi absen. Semuanya sebelum melanjutkan video ini diharapkan untuk melakukan absen terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Sebelum pembelajaran kita akan mengetes semangat. Tepuk semangat. 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 Kita pada minggu ini masuk pada bab 2, yaitu iman kepada malaikat. Nah, kemarin baik, sebelum pembelajaran dimulai, apakah semuanya sudah siap? Apakah buku yang kita pandu sudah dibuka? Baik, kita buka halaman 100, yaitu bab 2, iman kepada malaikat. Terus jangan lupa di depannya ada pensil, kertas, terus ada Al-Quran juga ya. Sebab nanti pada akhir video ibu akan menugaskan kalian untuk mereview. Kita lanjut dalam video pembelajaran, yaitu iman kepada malaikat. Iman adalah kepercayaan dalam agama masing-masing, keyakinan hati atau kekuatan batin. Iman berarti mempercayai dalam hati, dilakukan dengan perbuatan dan diucapkan dengan lisan. Dan malaikat sendiri itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat itu sifatnya tidak makan, tidak minum, tidak berbapak, tidak beribu, dan juga tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu makhluk mulia. Mengapa? Karena malaikat itu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah tanpa henti. Iman kepada malaikat adalah mempercayai bahwa Allah telah menciptakan malaikat dengan tugas-tugas tertentu. Malaikat itu keberadaannya itu seperti makhluk gaib, tidak tampak oleh manusia. Meskipun kita tidak bisa melihat gerak-gerik malaikat atau melihatnya dengan langsung, kita tetap wajib beriman kepada malaikat. Mengapa? Karena beriman kepada malaikat adalah termasuk rukun iman. Kalau kita tidak beriman kepada malaikat, berarti kita bukan golongan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi.
yang artinya gini. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Lanjut pada pembahasan poin B, yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Jumlah malaikat itu ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu membawa wahyu Tuhan. Yang kedua yaitu malaikat Mikail yang bertugas untuk membagikan rezeki kepada umat manusia. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan itu ada 3 kali. Yang pertama tiupan tanda mau kiamat. Yang kedua dibangkitnya makhluk dari alam kubur menuju alam akhirat. Yang ketiga yaitu tiupan hari kiamat. Yang keempat malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Manusia kalau mau mati dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil. Dan yang kelima yaitu Munkar. Yang keenam Nakir. Tugasnya ini sama, yaitu menanyai manusia dalam kubur. Ketika manusia mau dikuburkan, lama malaikat Munkar dan Nakir itu menyamperin. Terus yang ke-7 yaitu Rokib. Yang ke-8 Atid. Rokib dan Atid itu mencatat amal, tapi amalnya berbeda. Yang Rokib itu mencatat amal baik dan yang Atid itu mencatat perbuatan buruk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita diperhatikan dan diawasi oleh malaikat. Dan yang ke-9 yaitu malaikat Malik, yaitu yang bertugas menjaga pintu neraka atau biasanya disebut dengan malaikat Zabaniyah. Sifat-sifat malaikat terletak pada poin C. Sifat-sifat malaikat itu malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah menantang perintahnya. Seperti firman Allah pada surah At-Tahrim ayat 6. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma ya'marun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yang tidak berdurhaka Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Yang tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun. Yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran surah Al-Anbiya ayat 26. Dan selanjutnya, malaikat tidak pernah sombong dan selalu bertasbih. Dan di dalam firman Allah terletak pada surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun.
yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, yang artinya dan kepunyaanlah yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam, siang, dan tiada hentinya. Yang poin D itu malaikat dapat berubah bentuk bagaimana yang dikehendaki oleh Allah, seperti firman Allah pada surah Al-Hud ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut, yang artinya Allah berkata, maka tatkala dilihatnya dengan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan mereka takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dan yang terakhir yaitu malaikat ikut mendoakan orang-orang yang beriman. Tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 31, malaikat berbeda dengan makhluk gaib lainnya seperti setan, jin, iblis. Perbedaannya terletak pada sifat-sifatnya. Malaikat itu diciptakan dari nur oleh Allah, sedangkan jin, iblis, dan setan diciptakan dari api yang menyala-nyala. Malaikat suci dari dosa dan pikirannya statis, selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah mementang perintahnya, sedangkan jin, iblis, dan setan tidak lepas dari dosa, pikirannya selalu berubah-ubah. Jin adalah makhluk Allah yang dibuat dari api. Diterangkan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar, yang artinya dan dia menciptakan jin dari api yang menyala. Lanjut pada pembahasan poin yang poin terakhir, yaitu fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama, merasa tentram dan optimis karena malaikat selalu mendoakan kita, menimbulkan kita memperbanyak kebaikan dan kesolehan dan memperbanyak ibadah, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, menambah keyakinan kita beriman kepada Allah, menjadikan kita berhati-hati dalam berbuat, berucap, karena merasa selalu diawasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan uji kompetensi halaman 103 sampai 105 dikumpulkan minggu depan, dan jangan lupa resumennya dikumpulkan terakhir setelah zuhur, dikirim di WA Ibu. Jadi kesimpulan pada pembahasan iman kepada malaikat yaitu kita wajib mengimani iman pada pembelajaran pada hari ini. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikat dan memberinya tugas.
kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berbuat baik, jangan berbuat buruk. Mengapa? Karena kita diawasi oleh malaikat yang mencatat kita. Ibadah, bertasbih, mendekatkan diri kepada Allah harus tambah kuat ya. Sekian pembahasan yang Ibu dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan yang terakhir, apabila ada yang kurang paham, mohon chat Ibu langsung. Minimal 1 orang 1 pertanyaan, nanti Ibu jawab. Oke? Siap, semangat. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya.